Diam. Oke, salam teman-teman. Nah, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang fungsi dan peran agama dalam masyarakat. Nah, kami berlima di sini. Pertama ada Susan, yang Putu, saya sendiri, dan Dosro. Oke, sekarang saya akan menjelaskan pandangan tentang peran agama. Seorang Emile Durkheim, sosiolog asal Perancis, dia mengatakan bahwa agama merupakan kekuatan yang amat mempengaruhi sikap hidup seseorang secara individual maupun sosial. Nah, agama ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, sehari-hari, maupun sangat berpengaruh yang mengajarkan kita bagaimana kita mengenal Tuhan kita, yang kita kenal siapa Tuhan kita, dan sikap seseorang secara individual maupun sosial. Dan seharusnya agama menjadi perekat yang kuat dalam kehidupan manusia. Nah, agama ini menjadi perekat yang sangat kuat dalam kehidupan manusia karena agama mengajarkan semua hal-hal yang baik bagi umat-umatnya, bagi setiap orang yang tinggal di dalam agama tersebut. Yang kedua, tokoh Bana Wiratma mengatakan bahwa agama bukan hanya ajaran teoritis merumuskan iman dan mengarahkan perilaku orang beriman, namun dalamnya terdapat norma dan aturan, perintah dan larangan, etika dan moral dalam masyarakat. Nah, agama ini bukan hanya ajaran teoritis atau ajaran teori saja, tapi dia mengajarkan juga bagaimana kita hidup di dalam norma, dalam aturan-aturan yang baik, perintah-perintah yang baik, larangan, etika, dan moral dalam masyarakat. Jadi, selain menjadi sumber spiritual, agama juga merupakan sumber etika dan moral dalam kehidupan masyarakat. Agama juga selain sumber spiritual, juga yang menjadi sumber etika dan moral. Bagaimana dia mengajarkan kita dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi yang baik, menjadi yang taat kepada siapa yang kita sembah di dalam agama tersebut. Oke, saya persilakan kepada Putu. Baik, saya akan menjelaskan tentang titik temu agama-agama. Jadi semua agama bertemu pada titik ini, yaitu titik etika dan moral. Jadi semua agama itu mengajarkan tentang etika dan moral. Nah, di sini dikatakan bahwa agama harus membangun peradaban manusia ke arah yang lebih baik. Hal ini dapat terjadi ketika manusia menghargai dirinya dan sesamanya. Nah, jadi di sini kita ketahui bahwa semua agama itu mengarah kepada semua perilaku, etika, moral yang baik. Nah, itu terjadi ketika manusia itu menghargai dirinya dan sesamanya. Namun pada kehidupan nyatanya banyak orang yang pemeluk agama itu semakin dia meningkatkan kehidupan spiritualnya, dia tuh seolah-olah semakin terpisah dari kehidupan masyarakat. Jadi maksudnya itu dia tuh semakin mempunyai pandangan sendiri, mempunyai merasa kayak agama dia itu benar, sehingga dia tuh terpisah dari kehidupan masyarakat, sehingga dia tuh kayak ya terpisah karena dia tuh merasa dirinya itu atau agamanya itu paling benar gitu. Next. Susan. Baik. Tadi kan Putu sudah menjelaskan bahwa titik agama itu semua mengacu kepada etika dan moral. Nah, terus yang tadi Putu katakan bahwa semakin ke sini semakin masing-masing agama atau umat agama mengejar spiritual mereka, maka mereka semakin terpisah dari kehidupan masyarakat. Padahal yang sebenarnya kami mengambil ada 3 contoh pendiri agama. Yang pertama ada Siddhartha Gautama, ini dari Hindu. Di sini
dia sendiri mengatakan bahwa tujuan dia adalah manusia dan dunia sebagai sesuatu yang beragama dan saling mempengaruhi. Nah, seperti yang tadi Putu katakan bahwa semua agama bertumpu pada etika dan moral. Nah, berarti manusia jika beragama, kalau manusia beragama berarti dia memiliki iman. Tapi di sini maksud dunia beragama itu ya dunia memandang agama seperti memiliki moral. Jadi seperti yang kita tahu bahwa manusia jika mempunyai iman sudah pasti dia bermoral. Nah, yang berikutnya adalah Nabi Muhammad. Di sini Nabi Muhammad berusaha mengubah kehidupan masyarakat Arab yang pada masa itu tuh mengalami primordialistis yang menjadi masyarakat yang berlandaskan persaudaraan bersama. Nah, primordialistis ini artinya adalah ikatan-ikatan, yaitu seperti bisa kita katakan sekutu-sekutu. Jadi pada masa itu di Arab terjadinya pemisahan-pemisahan gitu, seperti ada kaum ini, kaum A dan kaum A, kaum B dan kaum B. Maka itu Nabi Muhammad berusaha untuk mengubah pola hidup itu agar masyarakat itu menjadi masyarakat yang berlandaskan persaudaraan yang universal, atau ya persaudaraan itu secara keseluruhan, baik cuma untuk oknum A atau cuma untuk kelompok A, kelompok B dan kelompok C. Nah, terus ya, seperti yang Yesus Kristus juga ajarkan kepada kita bahwa dia di sini memperjuangkan kesetaraan, keadilan dan kebenaran untuk semua orang. Nah, teman-teman, berarti kita melihat dari tiga pendiri agama ini bahwa tujuan mereka membangun agama itu yaitu untuk menyatukan masyarakat, bukan untuk memisahkan. Nah, semakin ke sini maka pemikiran manusia itu semakin istilahnya menjadi gitu, teman-teman. Jadinya mereka semakin ya saya siapa, Anda siapa, saya siapa gitu. Jadi masing-masing memperjuangkan kepercayaan diri sendiri, dan akhirnya toleransi terhadap sesama itu mulai berkurang, dan ya seperti yang kita ketahui jadinya kurang ada relasi yang baik antara sesama agama di Indonesia. Berikutnya saya akan kepada Dusro. Next. Oke, saya akan menjelaskan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena banyaknya agama di Indonesia menjadi salah satu elemen yang sangat penting dalam menjaga dan memelihara keutuhan bangsa. Agama berperan memelihara kebersamaan dan toleransi. Jadi di sini tuh sebenarnya agama itu bukan pemisah bagi masyarakat. Maksudnya contohnya kepercayaannya ini, contohnya kepercayaan kita Kristen, kepercayaan dia ini Islam. Jadi agama ini tujuannya untuk mempersatukan antara masyarakat, itu bukan untuk memisahkan. Jadi agama ini adalah tujuannya untuk mempersatukan. Nah, oke. Ya, lanjutnya, namun nilai-nilai luhur bangsa yang terkandung dalam Pancasila. Jadi nilai-nilai luhur ini sangat baik dalam Pancasila. Pancasila tidak dapat dan tidak boleh menjadi agama. Begitu juga sebaliknya, agama tidak bisa menjadi Pancasila dan Pancasila tidak bisa menjadi agama. Oke, sekian. Saya serahkan. Baik. Di sini ada peran agama yang destruktif. Nah, destruktif itu artinya merusak atau memusnahkan atau menghancurkan. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa kemajemukan dalam beragama kenyataannya tidak selalu berdampingan dengan damai. Jadi dari keberagaman yang ada di Indonesia ini, dari beberapa agama itu tidak selalu hidup dengan damai. Maka dari itu kemajemukan dianggap sebagai penghambat perkembangan agama. Jadi keberagaman atau perbedaan agama-agama itu dikatakan sebagai penghambat perkembangan persatuan agama itu. Jadi di sini dikatakan bahwa Eka Dharma Putra, yaitu dia berkata bahwa agama-agama di dunia ini umumnya lahir, bertumbuh, berkembang sebagai anak tunggal. Nah, anak tunggal itu adalah kecenderungan bersikap dominan, kurang toleran, dan merasa diri paling benar. Nah, itu seperti kayak dia tuh merasa bahwa agamanya dia yang paling benar gitu. Jadi kayak di dunia ini cuma ada satu agama. Jadi dia menganggap
agamanya dia yang cuman ada di dunia ini yang benar-benar gitu loh. Itu dibilang anak tunggal. Nah, di sini juga dibilang ada suatu semangat agama yang ditemui dalam setiap penganut agama, yaitu semangat fundamentalisme dan fanatisme. Nanti dijelaskan oleh Susan. Baik, Susan. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai fundamentalisme dan fanatisme. Nah, fundamentalisme itu sendiri artinya yaitu suatu oknum-oknum yang berusaha untuk memperjuangkan atau menerapkan apa yang dianggapnya mendasar gitu teman-teman. Jadi bisa kita lihat bahwa di sini mengatakan bahwa hanya ingin mengembalikan umat pada hal yang mendasar dalam agama yang dianut. Justru fundamentalisme semakin jauh dari ajaran agama itu sendiri dan mereka sering tidak berpijak pada kitab sucinya. Hal inilah yang menjadi ancaman perjuangan manusia untuk mendapatkan keadilan dan kebebasan beragama. Jadi fundamentalisme itu seperti dia mau menunjukkan atau suatu oknum yang mau menunjukkan atau memberitahu bahwa hanya agamanya itu yang benar itu. Jadi kayak berpijak kepada dasar-dasar di dalam agama yang dianut ini. Jadi mereka pikir itu yang mereka lakukan adalah sesuatu yang benar, tetapi justru itu salah. Yang mereka lakukan itu bahkan jauh dari apa yang diinginkan dari kitab atau ajaran yang mereka anut. Nah, yang di sini maksud dengan ancaman, menjadi ancaman perjuangan manusia untuk mendapatkan keadilan dalam beragama, bebas beragama. Jadinya seperti orang itu untuk misalnya ada dari agama A yang benar, dia pindah ke agama B. Nah, dia itu menjadi merasa takut dan malu terhadap masyarakat sekitar karena dia takut akan adanya dibully atau di pojokan karena yaitu karena fundamentalisme ini merasa bahwa misalnya si ini dia pindah dari agama A ke B. Nah, di situ pasti dikatakan, wah aku pindah ke agama yang salah, ini salah. Nah, karena itu, karena adanya pemikiran yang sempit dari fundamentalisme ini. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang fanatisme. Fanatisme membawa dampak yang tidak baik dalam bersamaan yang tidak baik dalam kebersamaan yang majemuk. Orang fanatik sering menganggap dirinya sebagai pembela agamanya. Ironisnya, tindakan pembelaan itu mereka lakukan justru dengan cara yang dilarang oleh agama sendiri. Jadi fanatisme itu seperti kita tahu bahwa kata ini fanatik ya, dia terlalu dia tahu tentang agamanya, dia tahu tentang cara ibadah, tentang apapun yang agamanya memberitahu itu dia tahu. Tapi sayangnya saat dia mempraktikannya ke dunia luar itu dia salah. Dia justru melanggar tindakan-tindakan yang dilarang dari kitabnya sendiri. Gitu. Berikutnya saya serahkan kepada Yusuf. Oke, kesimpulannya kan kita sudah mendengarkan tadi tentang agama, jadi kita akan pecahkan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya sebenarnya agama itu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, tetapi terkadang pemahaman dari beberapa masyarakat tersebut yang justru menjadikan agama sebagai pemecah dalam kehidupan masyarakat. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.